Rasulullah baru saja wafat, sangat diperlukan konsolidasi umat. Tahu-tahu ada seorang Musailamah Al-Kadzab ngakunya jadi nabi. Disokong oleh ulama, Tulaiha bin Khuwailid, bangsawan itu. Disokong lagi sama ulama lagi, Sajjah Taimiyah. Itu penyokong Musailamah semua. Dikelilingnya ulama-ulama mantan sahabat Nabi SAW. Akhirnya ada orang yang dikenal alim, yang pernah diutus Nabi, ya, kalau Hamzah, kalau Bilal ke Damaskus, kalau Ja'far ke Habasyania, kalau Muaz ke Yaman bin Jabal. Ini kalau sahabat Nabi yang satu ini belusukan, ya, namanya Rajal ibn Unfuwah. Dia diutus oleh Abu Bakar juga karena alim untuk berdebat sama Musailamah. Jadi nggak langsung nyerang, ajak dialog dulu. Kalau orangnya bener mah mau diajak dialog, kalau nggak mau disambut sama gas air mata. Kita mau dialog, disambut sama gas air mata. Terus sekarang pura-pura saya kasihan dengan ulama, kita melihat sisi kemanusiaan, maka kita bebaskan Abu Bakar Ba'sir. 2 hari batal pembebasan. Dagelan ini semua ini. Saksikan saya di TV One besok hari Senin jam 8 dalam acara investigasi khusus bicara Ustadz Abu Bakar Ba'sir. Saya yang bercerita di sana sebagai narasumber, ya. Hadirin dimuliakan Allah. Siapa yang diutus? Rajal ibn Unfuwah. Diutus untuk menyadarkan Musailamah dan kawan-kawannya. Maka diutus Abu Bakar Siddiq percaya dengan Rajal, maka diutus. Sampai di sana belum diskusi, belum berdebat, Musailamah memberikan sekantung emas dan mengangkat Rajal ibn Unfuwah sebagai panglima. Tahu-tahu dibilang, "Shadaqta ya Musailamah, anta Rasulullah." Biang kerok pemecah belah umat di zaman Nabi aja mereka. Golongan tokoh, golongan ulama. Di zaman Abu Bakar Siddiq, Rajal ibn Unfuwah yang terkenal cerdas, hafiz daripada awal, as-sabiqun al-awwalun. Bukan as-sabiqun as-sabiqun, nggak ada as-sabiqun as-sabiqun, semuanya lempeng. Kalau as-sabiqun al-awwalun mulai diatur, namanya Rajal ibn Unfuwah. Mati dalam panah Zaid ibn Khattab, dipanah nembus dengan darah yang keluar berwarna hitam, saking busuknya itu darah. Astaghfirullahaladzim. Lewat masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab. Siapa pelaku pembunuhan Umar bin Khattab? Orang yang paling sering di belakang Umar. Umar ini kalau nggak sembunyi-sembunyi nggak bisa. Umar 1 lawan 4 di pasar Ukas. Umar nggak mau 1 sama 1, pasti kalah. Pasar taruhannya bukan pasar taruhan duit, tapi Umar lawan 4, 4-4-nya terguling. Ini satu, namanya siapa? Abu Lu'lu' al-Firuz, orang yang terkenal taat. Bisa lanjut sedikit ya. Pada masa Utsman ibn Affan, siapa biang kerok yang bikin umat terbelah dua, antara satu dengan pro Utsman, yang satu lagi dengan Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Abu Bakar, calon gubernur Mesir yang sudah ditandatangani oleh Utsman ibn Affan karena korban fitnah. Coba. Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadi biang kerok atas terpecahnya umat Islam pada zaman itu sehingga chaos terjadi di mana-mana? Seorang ulama yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi mufti Mesir, menjadi ulama besar di Mesir, namanya Abdullah ibn Muljam. Abdullah ibn Muljam ini ketika saya cari, saya baca nih siapa ini orang, ternyata diangkat oleh Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab salah dalam angkat orang? Waktu diangkat masih benar, bukan Umar yang salah. Waktu diangkat masih benar. Begitu dapat jabatan komisaris BUMN udah ngaco. Waktu diangkat masih benar. Itulah Abdullah bin Muljam. Saya ketemu mereka tuh di ILC, ketemu mereka tuh di acara-acara TV. Saya panggil, Muljam. Dia diam aja. Muljam. Gue emang lo ibnu Muljam gitu kan. Dia marah sebodoh ya. Lah emang dia ibnu Muljam bagaimana coba?
yang mecah belah umat dengan menikam Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Kesimpulannya, dari zaman Bani Israel ulama yang kayak begitu udah ada. Dari zaman Nabi Isa ulama yang kayak begitu udah ada. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Khulafaur Rasyidin selalu biang keroknya bukan rakyat kecil, bukan petani, bukan nelayan, bukan orang kecil. Biang keroknya itu adalah para tokoh, bahkan di antara mereka ulama, atau tepatnya mantan ulama, bekas ulama. Ya, karena gugur keulamaannya ketika dia merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Saya ulangi, gugur keulamaannya, jangankan ulamanya, sepertiga agamanya udah hilang. Man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinuhu. Siapa yang merendah-rendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, kita multi tafsirkan kepada pejabat karena jabatannya, ya, faqad dhahaba thulutsa dinuhu, maka sungguh telah hilang sepertiga daripada agamanya. Dia udah murtad sepertiga. Bagaimana bisa ulama murtad sepertiga? Kita kembalikan ulama pada tempatnya. Ulama itu menunjuk presiden dan wakil presiden, bukan jadi presiden atau bukan jadi wakil presiden. Ulama pada zaman itu menunjuk, minta restu. Mana ada presiden yang tidak minta restu pada ulama? Bahkan dulu Kiai Haji Idham Khalid, ya, itu ketua NU pada zaman itu, ditunjuk oleh Pak Harto untuk menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono yang mengundurkan diri. Apa kata Kiai Idham Khalid? Saya pemimpin umat, Bapak pemimpin negara, silahkan pimpin negara. Tidak bisa saya berada di tempat yang itu untuk membela satu kaum dan mengabaikan kaum yang lain. Lantas Pak Harto minta restu, siapa yang ditunjuk? Kiai Haji Idham Khalid menunjuk Kiai Ustaz Haji Adam Malik, menunjuk Adam Malik untuk menjadi wakil presiden. Coba bayangkan itu. Sallu ala Muhammad. Terhormat ketika ulama tunjuk presiden, terhormat ketika ulama tunjuk wakil presiden. Kami menginisiasi cara-cara itu dengan restu Habibana Habib Rizik Syihab dan para alim ulama, para habaib yang kita kumpul, kita bikin ijtima ulama. Begitu kita bikin, mulut mereka lagi berkata, itu yang kumpul bukan ulama, itu abal-abal. Mulut mereka lagi yang berkata, itu bukan ulama, itu lam yakhsha illallah, bohong. Ya Allah ya Rabb. Begitulah jamaah sekalian, saya sampaikan di forum terhormat ini dengan tujuan satu, mudah-mudahan viral. Bersatulah. Jangan keluarkan lagi kata-kata itu. Apa yang kau harap dengan kata-kata itu? Komisaris, pejabat, fulus, jabatan, jadi menteri, jadi penasehat, jadi tim ses, tim ahli, atau wakil presiden sekalipun, hentikanlah. Demi Allah, hentikanlah. Kenapa? Karena antum akan termasuk akhir zaman yang Nabi sabdakan. Sayati zamanu 'alan nas la yabqa minal Islam illa ismuhu. Akan datang satu masa atas manusia di mana Islam tinggal nama, enggak ada lagi Islam kecuali nama. Wala yabqa minal Quran, dan enggak ada lagi Quran illa rasmuhu, cuma tulisannya doang. Koma wa ulama'uhum sarhun. Ngeri kita mestinya. Dan ulamanya jahat, dari mulutnya keluar fitnah kata Nabi, dan fitnah itu akan kembali ke tempat dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Matinya kita lihat. Mereka yang gemar mecah belah umat, kita lihat matinya bagaimana ntar. Kita lihat, kita saksikan agar menjadi pelajaran buat orang-orang yang masih hidup. Memalukan ketika ulama yang satu membusukkan ulama yang lain. Saya punya rekaman video dari teman, ya, dia berkata di mimbar, itu Habib Rizik apa? Dikatain Habib Rizik. Itu Bakhtiar Nasir itu apa? Teroris, dikatain teroris di mimbar. Untung namanya gue gak disebut, gue colok matanya itu. Ya saya nggak pantas disebut, apalah saya, ya, tukang provokator katanya. Provokator katanya, ya. Kemarin ada demo di Surabaya, yang datang Ustadz Yusuf Martak, Ustadz Slamet Ma'arif, dan beberapa orang. Yang di demo saya.
Itu Haikal Hasan keluar. Haikal Hasan keluar, provokator. Saya lagi di Jakarta. Setelah maghrib keluar, orang nggak ngikut gitu ya. Tahu gitu. Ketahuan tololnya kan? Ketahuan kan tololnya kan di Surabaya kemarin yang dipanggil saya. Coba itu keluar, Haikal Hasan keluar. Ya, orang gue lagi di Jakarta. Gue lagi jalan-jalan sama anak bini gue. Ya Allah, ya Rabb. Demikian. Mudah-mudahan yang singkat ini membuka cakrawala kita. Ternyata oh begitu. Kurang lebih sama begitu ya. Kita minta mumpung hadir Habib Ali, kita minta doanya, kita minta berkahnya, kita minta semuanya daripada beliau, kita borong permintaannya ya, agar Allah Subhanahu wa taala terus ya memberkahi tempat ini semua. Walaupun simpel, walaupun singkat, insya Allah ini dampaknya kuat. Tadi kita udah baca tahlil buat orang-orang tua kita yang udah wafat. Kemudian kita baca maulid. Jangan sampai lupa ini maulid. Kalau perlu tiap malam Jumat. Ini kan cuma pemicu. Di rumahnya masing-masing bikin maulid. Walaupun cuma istri sama anak doang.